Ratusan jemaah umroh kloter pertama tiba di tanah air. Jemaah yang tiba dinyatakan negatif COVID-19 akan menjalani isolasi mandiri. ...256 jemaah umroh tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pagi. Jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP, mulai dari mengisi kartu kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, oximeter oksigen, hingga melampirkan hasil kesehatan PCR negatif dari negara asal untuk menyatakan mereka bebas COVID-19. Dan banyak dari kami saat ini sudah selesai melaksanakan prosedur pemeriksaan di dalam tadi di karantina di petugas karena kami sudah membawa hasil tes hasil PCR yang negatif dari Saudi, maka kami tidak harus karantina di sini. Jadi kami diwajibkan untuk karantina di rumah selama minimal 3 hari. Selain kloter pertama yang sudah tiba, beberapa kloter lain akan tiba di tanah air beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 13 jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Mereka hingga kini masih menjalani karantina di Arab Saudi. 13 jemaah umroh asal Indonesia diketahui positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes ulang di Arab Saudi. 8 jemaah berasal dari rombongan kloter pertama dan 5 jemaah dari kloter kedua. Mereka berangkat tanggal 1 dan 3 November yang lalu. Penanganan jemaah umroh yang sudah berada di Mekah menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Sementara mereka melakukan isolasi mandiri sambil menunggu swab tes berikutnya. Dan informasi lebih lengkap kita sudah terhubung dengan Bapak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, bagaimana kondisi 13 jemaah umroh yang positif COVID-19? Mereka ini sekarang sedang berada di mana, Pak? Baik, jadi ke-13 anggota jemaah kita yang beberapa waktu yang lalu terindikasi positif, sekarang mereka tinggal di hotel. Sebagian di Hotel Conrad, sebagian lagi di Hotel Hilton Suite ya. 2 hotel itu yang selama ini digunakan. Dan mereka masih di kamar, tapi rencananya hari ini 10 hari setelah mereka dites ya, hari ini akan keluar hasilnya. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya negatif sehingga mereka bisa menjalankan umroh. Jadi dari 13 itu ada 8 yang sudah menjalankan ibadah umroh, kemudian ada 5 yang belum. Nah ini sebenarnya kalau sistem di Saudi, setelah 10 hari mereka karantina, itu sudah boleh keluar, ya tanpa harus di-swab lagi. Nah rupanya karena ini jamaah internasional, jadi Saudi juga masih hati-hati dan mereka masih mau menentukan apakah mereka akan di-swab lagi atau tidak. Tapi biasanya sih mereka kemudian langsung dirilis karena menurut mereka setelah 10 hari ini virus sudah melemah dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti jamaah yang belum melaksanakan umroh bisa segera umroh dan kemudian segera setelah itu bisa pulang. Baik, artinya Pak Eko masih belum ada prosedur yang jelas dari pemerintah Arab Saudi mengenai menunggu hasil tes ini apabila negatif sudah bisa umroh atau belum? Ya, tapi sesuai dengan praktek di Saudi, biasanya kalau setelah 10 hari, mereka sudah boleh pergi. Jadi itu keterangan dari mereka. Tapi karena ini sekali lagi, karena ini jamaah internasional, mereka juga extra care, mereka akan melakukan lebih hati-hati lagi. Mudah-mudahan diperlakukan seperti jamaah Saudi lainnya, mereka sudah bisa langsung menjalankan umroh. Ya. Baik. Pak Eko, apakah tracing juga sudah dilakukan terhadap para jamaah yang positif, Pak? Mereka terpapar dari mana ini, Pak? Sulit mengetahui mereka terpapar dari mana ya, karena ya memang sifat virus ini sendiri. Tapi bisa disampaikan bahwa memang deteksi mereka terkena virus itu sejak mereka datang. Nah, keterangan dari pihak Saudi, ya barangkali pada saat dites di Indonesia mungkin gejala itu belum muncul atau belum terdeteksi sehingga ya mereka waktu itu masih negatif ya. Kami percaya bahwa sebenarnya tes di Indonesia juga sudah dilakukan. Hanya kemudian ternyata pada saat dites di sini, di swab di sini kemudian jadi positif. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Jadi memang sulit untuk melacak dari mana mereka terkena infeksinya.
Baik, kemudian penanganan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah ini atau mengantisipasi bertambahnya jemaah umroh yang terpapar virus corona? Ya, jadi ke depan, jadi selama ini sampai saat ini ada penangguhan sementara ya jamaah umroh dari Indonesia. Insya Allah nanti setelah tanggal 20, saya dengar tanggal 22, rencananya akan ada lagi sekitar 300 jamaah umroh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kira yang paling penting adalah sebelum berangkat, mereka harus kita pastikan bahwa mereka itu negatif. Jadi tes PCR juga benar-benar dilakukan, sehingga pada saat berangkat mereka benar-benar aman. Ya, karena Saudi memang tidak main-main, mereka juga sangat hati-hati terkait dengan penanganan virus corona ini. Jadi sekali lagi, yang paling penting adalah sebelum berangkat, mereka harus dipastikan benar-benar negatif. Begitu mereka negatif, insya Allah di sini aman. Jadi bisa sampaikan bahwa ada 3 rombongan kan. Dari rombongan ketiga, itu rombongan pertama dan kedua inilah yang sebagian kecil terkena COVID, positif ya. Tapi yang rombongan ketiga, itu negatif semua. Dan begitu mereka negatif semua, ya mereka langsung bisa melaksanakan umroh tanpa hambatan. Nah, ini mudah-mudahan ke depan dengan asesmen yang lebih cermat, para jamaah berikutnya bisa langsung umroh karena sudah negatif. Baik, terima kasih Pak Eko waktunya untuk Anyus siang hari ini. Pemirsa, sementara itu Komisi 8 DPR meminta Kementerian Agama serius menangani jemaah umroh yang terpapar COVID-19. Seperti apa penanganan jemaah umroh yang positif terpapar virus corona selengkapnya? Klik www.sindonews.com. Seorang penjaga warung mirip selebgram Anya Geraldine viral di media sosial. Anyus yang segera kembali, tetaplah bersama kami.